Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Oke. Gimana pagi harinya? Apakah sudah pada sarapan semua? Waduh, gimana ini? Kenapa belum sarapan? Oh, nggak sempat. Pasti bangunnya lama ya? Hmm. Yang lain gimana? Yang lain? Yang lain gimana? Oh, sudah. Di sini sebelum kita melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, maka alangkah baiknya agar pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi, maka yang perlu kita lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Astira, Nurul, Sabrina, Zahfa, Nia, Intan, Ajib Syah, Rostam Aji. Alhamdulillah hadir semua ya, nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran atau materi kita pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengulang atau mengulas kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Materi apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Kayak Astira. Oke. Kurang tepat. Ada lagi? Ya. Sejarah masuknya? Ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke, kemarin kita sudah membahas ada 3 teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan? Boleh? Siapa? Intan, ya. Teorinya apa aja? Teori Gujarat, teori Persia, oke, teori Arab atau Makkah. Nah, dan yang perlu teman-teman semua ketahui bahwa ketiga teori ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Teori Gujarat masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Begitu juga dengan Persia. Nah, namun teori Arab atau teori Mekah itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya, benar sekali. Nah, maka dari itu untuk menyempurnakan materi kita sebelumnya, kita akan membahas atau mengulas salah satu materi yang tidak kurang menarik, yang lebih menarik dari teori-teori sebelumnya atau materi-materi sebelumnya, yaitu Wali Songo. Nanti kita akan membahas peran atau metode apa sih yang digunakan oleh Wali Songo dalam berdakwah ke Pulau Jawa itu sendiri. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui, harapannya ketika teman-teman sudah mempelajari materi ini, nanti teman-teman bisa memahami, kemudian menganalisis peran dari tokoh Wali Songo, sekaligus metode apa yang digunakan oleh mereka, sehingga mereka itu berhasil berdakwah untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.
untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan menonton video, lalu kemudian kita akan memulai dengan presentasi, lalu kita tutup dengan bermain sambil belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi apa? Wali Songo. Ada yang tahu nggak? Siapa itu Wali Songo? Oh, belum tahu ya. Atau metode apa yang digunakan dalam berdakwah di Pulau Jawa? Ada yang tahu? Belum ya. Jangankan metodenya ya, orangnya pun nggak tahu ya. Oh ya, ya. Di sini Bapak sudah menyediakan satu alternatif video pembelajaran yang dimana nanti teman-teman bisa menonton supaya teman-teman bisa memahami lebih baik dan lebih benar mengenai siapa itu Wali Songo dan metode apa saja yang digunakan oleh mereka dalam berdakwah di Pulau Jawa. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika menonton video ini tidak hanya menyimak, tapi juga mencatat. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, qayyidul ilmi bil kitabah. Oke.
Oke, baik teman-teman. Jadi kita baru saja menyimak atau menyaksikan video terkait Wali Songo dan metode apa yang dibawa oleh mereka dalam berdakwah di Pulau Jawa. Nah, tadi kan belum tahu ya siapa aja Wali Songonya. Sekarang udah tahu kan? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa aja nih Wali Songonya? Ada 9. Siapa aja? Benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak pengen satu pertanyaan lagi nih. Jadi ada satu sunan yang bernama
Maulana Malik Ibrahim. Ada yang tahu itu Sunan apa? Ya, Sunan Gresik. Bagus, teman-teman. Nah, untuk memaksimalkan apa yang teman-teman dengarkan dan juga simak, nah nanti Bapak akan membuat kelompok. Jadi kita akan presentasi. Nah, kelompoknya itu ada 3 kelompok. Satu kelompok, masing-masing kelompok itu akan membahas 3 sunan. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua itu beranggotakan 3 orang dan kelompok yang ketiga beranggotakan 2 orang. Nah, Bapak kan pilih ya, siapa aja kelompok pertama, kelompok kedua dan ketiga. Untuk kelompok pertama itu ada Astira, kemudian Nurul sama Sabrina. Kemudian untuk kelompok kedua ada Zahfa, Nia, sama Intan. Dan kelompok yang ketiga yaitu Ajib dan Maji. Oke. Nanti Bapak akan bagikan kertas planunya. Jadi informasi yang teman-teman sudah dapatkan melalui video tadi bisa ditulis ya. Untuk kelompok pertama di sebelah sini, kelompok kedua di sebelah sana, dan kelompok tiga di luar. Ya, bukan salah, di belakang. Ya, silakan teman-teman. Apa itu namanya? Terus Raden tuh nama lain apa nama kecil? Nama sunannya, terus peran atau dakwanya. Kan Sunan Derajat. Nama Sunan Derajat itu apa? Ya, ditulis sama ya, sama dakwanya. Metode dakwanya. Gimana nih dari kelompok pertama, ada yang dibingungkan nggak? Oh, nggak ada ya, aman-aman aja ya. Aduh, kelompok pintar. Teman-teman yang kelompok 3 ada yang dibingungkan nggak? Tidak ada Pak, ini lagi nggak ada ya? Lagi penjelasan terkait geografi. Berarti aman-aman saja ya? Aman saja Pak. Oke, karena tadi teman-teman sudah berdiskusi panjang lebar ya, cukup memakan banyak waktu. Langsung saja ke kelompok yang pertama untuk maju mempresentasikan apa yang teman-teman dapati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, fokus dakwah beliau itu ada di perdagangan dan juga membangun pesantren, bangun masjid, terus memakai budaya lokal, jadi asimilasi budaya dengan masyarakat sekitar, dan juga pengiriman daging. Nah, itu dengan berdagang sambil dakwah, bukan dagang agamanya ya, dagang terus sambil dakwah gitu. Terus pesantren itu otomatis kita sama bangun masjid sama pengiriman daging, jadi itu dari anak-anak terus masyarakat terus ya, nanti setelah lulus mereka dipilih dari untuk kedua yaitu Sunan Ampel. Nah, di sini namanya Raden Kamal. Beliau dakwah ke Pulau Jawa itu sekitar tahun 1443 Masehi bersama ayah dan rombongannya. Beliau mendarat di Tuban, kemudian ke Majapahit. Untuk strategi dakwahnya sendiri itu melakukan pendekatan moderat, kultural dan edukatif.
Masa 2 tahun? Abad ke-15. Ini posisi Pulau Jawa. Nah, gimana dakwahnya Sunan Bonang? Di Pantura ya? Iya, orang situ saya lagi bekerja. Jadi Sunan Bonang ini menggunakan metode dakwah yaitu dengan pendekatan budaya dan moral. Nah, mana sih namanya budaya dan moral itu yaitu melalui seni-seni, rambang dan ajaran-ajaran sederhana seperti intinya tuh seperti melalui gamelan, diajarkan melalui oke. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tebak, tahu di pada Jawa sih. Tebak, nyanyian dan tebak. Dan kita harus begitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai oleh teman saya. Ya, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada di kelompok kami itu membahas Sunan Derajat. Sunan Derajat itu berdampak pada tahun 1490 sampai 1522 Masehi. Nah, Sunan Derajat itu punya nama yaitu Raden Kosim. Beliau berdakwah dengan 7 filosofi dakwah yang beliau tuh fokusnya di dakwah sosial. Yang pertama ada membangun resep asing, yaitu berbuat baik, membuat orang lain bahagia gitu. Terus yang kedua ada eling lan waspada. Eling lan waspada ini senantiasa mengingat Tuhan dan waspada dalam beramal gitu. Terus yang ketiga ada ringgo bayaning lampah. Itu tak hirau apapun adanya halang rintang dalam kehidupan. Terus yang keempat ada hadaning panca beliau. Itu melawan nafsu duniawi. Terus ada henang hening heno. Terus ada juga mulia guna panca waktu. Jadi nggak suka mengulur waktu gitu. Sangat menghargai waktu. Terus yang terakhir dari 7 filosofi dakwah itu ada memeh-memeh, yaitu berbagi gitu, memberi orang miskin makan, memberi pakaian, memberi tongkat untuk orang buta, pokoknya gitu, berbagi, memberi gitu. Terus dilanjutkan yaitu ada Sunan Kalijaga oleh rekan saya. Selanjutnya Sunan Kalijaga yang nama aslinya adalah Kalisari. Tahun dakwahnya dari tahun 1470 sampai tahun 1510 Masehi. Metode dakwahnya melalui kesenian yaitu membaca wayang kulit dan lagu Jawa. Selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria yaitu Raden Mas Said, dan Sunan Muria ini berdakwah pada tahun 1478 sampai 1510 atau 1520. Metode dakwah yang digunakan yakni melalui kesenian seperti gamelan dan boneka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat lengkap dan detail sekali ya. Untuk kelompok 3 mungkin silakan maju untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, lahir abad 15, wafat 1550 di Kudus. Adapun metode berdakwah yang dipakai adalah
Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati atau nama aslinya itu Syarif Hidayatullah. Lahir tahun 1448 Masehi, wafatnya tahun 1568 Masehi. Dari dakwahnya yaitu politik dan pemerintahan. Nah, dia adalah seorang pemimpin. Nah, dengan jabatannya dia menyebarkan agama Islam. Selanjutnya ada Sunan Giri. Nama aslinya Muhammad bin Yakin. Lahir tahun 1442, wafat tahun 1506. Itu dari dakwanya pendidikan, karena beliau mendirikan pesantren, maka dengan pesantren jalur dakwah beliau untuk menyebarkan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, masya Allah banget ya presentasinya, lengkap, keren lah pokoknya. Nah, gimana untuk materi di hari ini, apakah boring atau senang atau gimana? Senang ya, biar lebih senang lagi kita belajar sambil bermain ya. Jadi kita akan bermain roda acak. Nanti di sini teman-teman bisa memilih, dan ketika memilih nanti itu akan muncul pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Ada yang mau coba duluan? Boleh, Astira, silakan maju. Kalau nggak tahu tidak apa-apa, nanti kita kasih tahu. Nanti ada jawaban benarnya. Puter. Siapa nama dari Sunan Ampel? Raden Rahmat. Masya Allah. Tepuk tangan. Ada yang mau coba lagi? Nah, Syarif Hidayatullah. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Satu lagi teman-teman, satu lagi. Ada satu lagi. Ya, boleh. Benar. Ternyata teman-teman udah pada paham semua ya. Kelihatan dari jawabannya benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman semua, kita sudah melewati pembelajaran yang cukup panjang ya. Kita sudah belajar terkait Wali Songo. Wali Songo itu ada berapa sih? Ada 9. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Giri, dan Gunung Jati. Kita hari ini belajarnya sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, sampai jam 9. Oh, tinggal 2 menit lagi ya? Oh ya, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, maka langkah baiknya kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin dari ketua kelasnya bisa memimpin doa pulang. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin segitu atau cukup saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi